Hai minasang, kembali lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Jepang dikenal memiliki bangunan besar dan bersejarah yang mewarnai keunikan arsitektur budayanya. Bangunan tersebut diantaranya kastil, kokohnya jembatan, dan menakjubkannya menara besar. Di tengah megahnya bangunan tersebut tersembunyi kisah yang bikin bulu kuduk merinding, yaitu Hitobashira. Hitobashira adalah salah satu praktik kuno yang melakukan pengorbanan manusia pada saat pembangunan. Kalau dalam bahasa sehari-hari kita adalah tumbal proyek loh. Meski sekarang sudah tidak dilakukan, Hitobashira tetap hidup di tengah masyarakat Jepang melalui cerita rakyat dan urban legend pada banyak bangunan ikonik di Jepang. Nah, pada video kali ini, Pandai Kotoba akan membahas Hitobashira mulai dari asal-usul, mitos, kepercayaan, cerita urban legendnya, dan pengaruhnya pada zaman sekarang ini. Semengerikan apa sih Hitobashira? Dan apakah benar ini perwujudan dari tumbal proyek? Yuk, mari kita simak video ini sampai habis. Apa itu Hitobashira? Hitobashira yang secara harfiah berarti pilar manusia. Praktik ritual kuno di Jepang di mana manusia dikorbankan dan dikubur hidup-hidup di dalam atau di sekitar struktur bangunan seperti jembatan, bendungan, atau kastil. Ritual ini dilakukan dengan kepercayaan bahwa haro korban akan menjadi pelindung bangunan tersebut dari kerusakan ataupun bencana. Hitobashira juga mencerminkan kepercayaan spiritual masyarakat Jepang pada zaman kuno terhadap kekuatan supranatural dan hubungan antar manusia, alam, dan juga bangunan yang dibuat. Kemudian, dari mana asal-usul Hitobashira? Praktik Hitobashira berasal dari kepercayaan masyarakat Jepang kuno yang memadukan unsur keagamaan Shinto, tradisi animisme, dan juga kebutuhan pragmatis pada zaman itu. Hitobashira bukan sekedar ritual pengorbanan, tetapi juga mencerminkan pandangan dunia masyarakat zaman dahulu terhadap hubungan antara manusia, alam, dan juga dewa. Dan berikut ini adalah penjelasan lebih detail mengenai asal-usulnya yang dilihat dari beberapa perspektif zaman dahulu. Yang pertama, pengaruh kepercayaan animisme. Jauh sebelum agama Buddha dan Shinto berkembang di Jepang, masyarakat Jepang memiliki kepercayaan animisme yang mana semua benda di alam seperti sungai, gunung, dan juga pohon dianggap memiliki roh atau arwah yang dikenal sebagai kami. Dalam kepercayaan ini, kami bisa menjadi pelindung atau penghancur tergantung bagaimana manusia memperlakukan mereka. Dan yang kedua, hubungan dengan tradisi Shinto. Dalam Shinto, konsep Yorishiro merujuk pada benda atau makhluk yang digunakan sebagai tempat bersemayam bagi kami. Pada zaman kuno, manusia sering dipilih sebagai Yorishiro karena diyakini memiliki energi spiritual yang lebih kuat dibandingkan benda mati. Korban manusia yang dikorbankan dalam Hitobashira dianggap menjadi Yorishiro yang menghubungkan kami dengan bangunan yang sedang dibuat. Dengan demikian, kami diyakini akan menjaga bangunan tersebut tetap kokoh dan terlindungi. Dan yang ketiga, tantangan teknologi konstruksi zaman kuno. Pada zaman dahulu, teknologi konstruksi di Jepang masih sangat terbatas. Pembangunan struktur besar seringkali menghadapi kegagalan, seperti dinding yang runtuh atau fondasi yang tidak stabil. Kondisi geografis Jepang yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan juga banjir memperparah situasi. Ketidakmampuan masyarakat untuk menjelaskan kegagalan ini secara ilmiah mendorong mereka mencari solusi melalui pendekatan spiritual. Pengorbanan manusia dalam Hitobashira dianggap sebagai penjamin kesuksesan konstruksi. Misalnya, penguburan manusia di bawah fondasi dipercaya memperkuat struktur bangunan karena jiwa korban diyakini menjadi bagian dari bangunan itu sendiri. Dan yang keempat, catatan sejarah dan legenda kuno. Meskipun tidak ada bukti konkret dalam catatan arkeologi mengenai praktik Hitobashira, banyak legenda dan cerita rakyat yang mencatat praktik ini. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Hitobashira sudah ada sejak periode Kofun, tahun 250 sampai 538 Masehi. Ketika pembangunan makam besar memerlukan persembahan manusia untuk melindungi pemakaman para penguasa. Dalam Nihonshoki atau buku sejarah tertua di Jepang, tercatat beberapa kisah tentang pengorbanan manusia dalam proyek konstruksi, meskipun tidak disebutkan secara langsung sebagai Hitobashira. Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini sudah ada sebelum istilah Hitobashira muncul. Dan yang kelima, pengaruh budaya dan sosial. Pada masa feodal Jepang, kasta sosial sangat menentukan siapa yang menjadi korban dalam praktik Hitobashira. Orang-orang dari kasta rendah, budak, atau tawanan perang seringkali dipilih sebagai korban. Mereka dianggap sebagai bagian dari pengorbanan demi kemajuan masyarakat atau penguasa. Yang keenam, simbolisme dalam Hitobashira. Hitobashira bukan hanya tentang pengorbanan fisik, tapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam, yaitu yang pertama adalah penghubung dunia manusia dan juga roh. Pengorbanan manusia dianggap sebagai jembatan antara dunia manusia dan alam goib, memastikan keberlanjutan hubungan yang harmonis. Kemudian yang terakhir, transformasi praktik Hitobashira. Seiring berjalannya waktu, praktik Hitobashira mulai ditinggalkan terutama setelah masuknya pengaruh agama Buddha yang menentang pengorbanan manusia. Pada periode Edo,
tahun 1603 sampai tahun 1868, Hitobashira sudah dianggap sebagai bagian dari masa lalu. Meskipun kisah-kisahnya terus diceritakan dalam legenda dan cerita rakyat. Mitos musim dan waktu dalam Hitobashira. Dalam beberapa cerita rakyat, waktu pelaksanaan Hitobashira juga dianggap penting. Beberapa mitos menyebutkan bahwa yang pertama, waktu malam hari sering dilakukan untuk menghindari perhatian umum dan menenangkan roh korban secara lebih damai. Yang kedua, pada musim gugur dianggap waktu terbaik untuk pengorbanan karena transisi dari musim panas ke musim dingin diyakini sebagai momen di mana dunia manusia dan dunia roh lebih mudah terhubung. Jadi apakah benar Hitobashira sebagai perwujudan tumbal proyek? Dalam konteks pembangunan besar seperti bendungan atau kastil, tumbal proyek dengan menggunakan manusia menjadi simbol pengorbanan tertinggi. Salah satu contoh terkenal adalah kastil Maruoka di prefektur Fukui. Nah, menurut legenda, pembangunan kastil ini seringkali terganggu oleh dinding yang runtuh. Seorang wanita bersama Oshizu rela menjadi korban dan dikubur di bawah fondasi dinding kastil. Setelah pengorbanannya, kastil berhasil diselesaikan, tetapi mitos mengatakan bahwa mata air yang muncul di sekitar kastil pada musim semi adalah tangisan dari Oshizu. Wah, serem banget ya. Nah, tadi kita udah bahas nih gimana asal-usulnya dan bagaimana secara detailnya. Sekarang kita coba bahas urban legend tentang Hitobashira nih. Yang pertama, Kastil Maruoka dan legenda Oshizu. Seperti yang tadi sudah Pandai Kotoba sebutkan bahwa Kastil Maruoka di prefektur Fukui adalah salah satu kastil tertua di Jepang dan menjadi subjek urban legend terkait Hitobashira. Dalam legenda ini, seorang wanita bersama Oshizu yaitu ibu tunggal yang miskin dikorbankan sebagai tumbal untuk memperkuat fondasi kastil. Yang kedua, Jembatan Kintai dan korban tak bernama. Jembatan Kintai berada di prefektur Yamaguchi dan menjadi salah satu jembatan kayu paling terkenal di Jepang yang juga dikaitkan dengan kisah Hitobashira. Dari urban legend yang dikabarkan di sana menjadikan adanya arwah sungai. Dikisahkan selama pembangunan jembatan pada zaman Edo, struktur kayu yang rumit seringkali gagal bertahan melawan arus deras sungai Nishiki. Seorang biksu lokal menyarankan agar seorang gadis muda dikorbankan ke sungai untuk menenangkan roh air yang mengamuk. Dan yang ketiga, urban legend Tokyo Tower dan tumbal tak terlihat. Tokyo Tower adalah simbol modernisasi Jepang, tapi terdapat urban legend yang mengaitkannya dengan praktik Hitobashira. Dikisahkan sebuah legenda mengatakan bahwa pembangunan Tokyo Tower menghadapi serangkaian insiden misterius, termasuk keruntuhan sebagian struktur selama konstruksi. Beberapa pekerja tewas dalam kecelakaan dan sebagian besar korban adalah pekerja konstruksi muda. Wah, serem banget ya. Dan yang selanjutnya, Bendungan Komatsu dan kisah anak hilang. Bendungan Komatsu di prefektur Ishikawa memiliki urban legend yang mengerikan tentang Hitobashira yang melibatkan seorang anak kecil. Dikisahkan saat bendungan ini dibangun pada awal abad ke-20, salah satu insinyur mengusulkan pengorbanan manusia untuk memastikan stabilitas bendungan. Seorang gadis muda dari desa sekitar hilang secara misterius, dan penduduk desa mencurigai bahwa ia telah menjadi korban dari Hitobashira. Hingga kini, beberapa warga melaporkan dengan suara tangisan anak di sekitar bendungan pada malam hari. Oke, kita lanjut aja. Yang kelima, tumbal proyek pembangunan stasiun kereta api Osaka. Stasiun kereta api Osaka adalah salah satu stasiun tersibuk di Jepang, tapi urban legend mengaitkannya dengan praktik Hitobashira modern. Dikisahkan selama pembangunan stasiun pada awal abad ke-20, dilaporkan bahwa beberapa pekerja tewas karena kecelakaan konstruksi. Cerita-cerita setempat menyebutkan bahwa kematian mereka disengaja dan menjadi bagian dari Hitobashira modern untuk memastikan fondasi stasiun tetap kokoh. Ternyata masih ada Hitobashira sampai ke zaman-zaman modern. Oke, kita lanjut yang keenam, Menara Sutenkaku dan roh pendendam. Menara Sutenkaku di Osaka merupakan simbol budaya lokal dan juga dikaitkan dengan legenda Hitobashira. Dikisahkan selama renovasi menara pada awal abad ke-20, seorang pekerja tewas setelah jatuh dari ketinggian. Penduduk setempat percaya bahwa kematiannya bukan kecelakaan, melainkan pengorbanan yang disengaja untuk memastikan kelangsungan proyek. Lanjut yang ketujuh, relokasi kuil Goshinji dan Hitobashira terselubung. Kuil Goshinji di Nagasaki memiliki sebuah kisah tentang relokasi kuil pada akhir periode Edo. Dikisahkan lokasi baru kuil diyakini berada di tanah yang tidak stabil secara spiritual, sehingga pembangunan kembali bangunan utama terus mengalami kendala. Seorang wanita dari desa setempat dilaporkan menghilang selama proyek ini, memunculkan spekulasi bahwa ia menjadi korban Hitobashira. Setelah pembangunan selesai, beberapa penduduk desa melaporkan mengalami fenomena supranatural, yaitu melihat wanita berpakaian kimono putih berjalan di halaman kuil saat senja. Wah, ini juga gak kalah serem ya. Nah, jadi gitu minasang, urban legend di Jepang yang disebabkan oleh tradisi Hitobashira ini. Kalau dipikir-pikir nggak jauh beda ya dengan yang di Indonesia gitu. Kita lanjut dulu nih, apa sih pengaruh Hitobashira ini pada budaya populer? Nah, jadi Hitobashira ini punya pengaruh dalam budaya populer, terutama dalam film dan anime. Banyak karya horor Jepang yang terinspirasi dari kisah Hitobashira, seperti anime yang berjudul Mononoke yang mengeksplorasi tema roh dan pengorbanan. Dan yang kedua, menginspirasi literatur. Novel dan cerita pendek yang berlatar Jepang kuno sering memasukkan elemen Hitobashira untuk memberikan nuansa mistis dan menegangkan. Dan yang ketiga, permainan video game.
Game horor seperti Fatal Frame menggunakan konsep Hitobashira untuk menciptakan suasana seram. Jadi Hitobashira adalah bagian dari sejarah dan budaya Jepang yang mencerminkan kepercayaan spiritual dan hubungan manusia dengan alam. Meskipun praktik ini sudah lama dihentikan, kisah-kisahnya terus hidup sebagai bagian dari warisan budaya dan mitos Jepang. Praktik yang dulu diyakini sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan kini menjadi pengingat tentang harga yang harus dibayar atas ambisi besar manusia. Melalui cerita, mitos, dan urban legend, Hitobashira mengingatkan kita akan pengorbanan yang dilakukan oleh manusia di masa lalu demi kemajuan dan perlindungan komunitas mereka. Jadi kira-kira begitu Minasang. Gimana nih? Kalau dipikir-pikir mirip juga ya konsepnya dengan tembok-tembok di Attack on Titan ini, yang dimana Titan dijadikan pilar ya untuk menopang kekokohan dinding-dinding yang melindungi penduduk area dalam. Jadi apakah Attack on Titan terinspirasi dari Hitobashira? Oke, yang penting minasan jangan lupa subscribe channel YouTube Pandai Kotoba. Kalau suka ya di like, komen, dan juga share ke teman-teman minasan. Terima kasih. Ja, mata nih. Bye bye.